Selfie tidinya. Itu selfie olah. Selfie olah. Itu selfie. Kalau selfie. Masya Allah, subhanallah. Teman-teman, sedang berlangsung edukasi gajah. Hai, Masya Allah. Masya Allah. Sahabat satwa. Selamat datang dan selamat siang di area Kampung Gajah Lembang Provinsi. Sekarang kita akan memulai edukasi tentang gajah-gajah Sumatera. Namun sebelum edukasi dari gajah Sumatera dimulai, perkenalkan nama saya Dini bersama rekan saya. Farel, Kita juga ditemani bersama para mahot di belakang kita. Di sebelah kanan ada mahot Denny dan di sebelah kiri ada mahot Arya. Mahot merupakan panggilan khusus untuk perawat satwa gajah. Sedangkan untuk perawat satwa lain disebut dengan kiper. Karena mahot merupakan panggilan khusus internasional bagi para perawat satwa gajah. Dan kurang lengkap rasanya apabila kita hanya mengenali mahotnya tanpa mengenali gajah yang ada di sini. Sekarang kita akan perkenalkan gajah-gajah ini. Namun sebelumnya saya akan tanya kepada sahabat satwa, mana gajah yang lebih muda? Yang di sebelah kanan atau yang di sebelah kiri? Kiri. Mana? Kiri. Sebelah kiri. Sebelah kiri, oke. Jawabannya yang sebelah kanan saya. Kita perkenalkan, gajah betina ini bernama Della, berusia 19 tahun. Lalu, ada yang sebelah sini, sama gajah betina juga bernama Cindy, berumur 30 tahun. Hai Cindy. Dan sebelum edukasi dari gajah Sumatera dimulai, terimalah salam hormat dari kami, Dewa dan Cindy. Masya Allah. Subhanallah. Oke, dan sekarang Dela dan Cindy, tunjukkan senyuman terbaik kalian untuk sahabat satwa. Wow, Masya Allah. Oke, sekarang kita akan mulai edukasinya. Pertama-tama, apa yang Anda lihat ketika gajah-gajah ini melakukan senyumannya? Bahagia, senang. Ada apa? Ada gading. Ada Ada gadingnya. apa lagi? Lidah. Ada lidah. Ada gigi. Oke, jawabannya ada yang tepat dan kurang tepat. Kita akan bahas dimulai dari yang kurang tepat, yaitu bisa kita lihat yang dimiliki oleh gajah betina ini bukanlah gading, akan tetapi caling. Karena Caling. gading hanya dimiliki oleh gajah jantan saja. Sedangkan untuk Caling. gajah betina ini dinamakan dengan caling. Masya Dan untuk perbedaan dari gading dan juga caling, kita bisa bedakan dari segi ukuran dan juga segi kekuatannya. Untuk gading memiliki ukuran yang lebih besar dan juga sangat kokoh, sedangkan caling memiliki ukuran yang lebih kecil dan juga sangat rapuh. Kita bisa lihat Iya, bagus caling tanya yang gigiannya. dimiliki oleh Cindy. Caling yang dimiliki Masya oleh Allah. Cindy ini telah patah diakibatkan pada saat aktivitasnya bermain di alamnya. Lalu, di dunia ini ada dua jenis gajah, yaitu gajah Asia, yang contohnya ada di belakang saya, yaitu gajah Sumatera atau Elephas maximus sumatranus. Sedangkan untuk gajah yang paling besar yang ada di dunia, yaitu gajah Afrika, bernama Latin Loxodonta. Dan sekarang kita akan bedakan gajah Sumatera dengan gajah Afrika dari ciri-ciri fisiknya. Untuk ciri fisik yang pertama, kita bisa bedakan dari jumlah bobot berat tubuhnya. Gajah Sumatera beratnya bisa mencapai hingga 4 ton saja. Sedangkan gajah Afrika beratnya bisa mencapai hingga 6 ton.
Lalu, ciri fisik lain yang bisa dibedakan yaitu dari ukuran kepalanya. Untuk ukuran kepala dari gajah Sumatera ini lebih kecil dari gajah Afrika. Dan selain itu gajah Sumatera memiliki warna kulit dan juga rambut kecoklatan, sedangkan gajah Afrika memiliki warna kulit keabuan. Lalu, pada kepala gajah Sumatera ini memiliki satu keunikan, yaitu pada kepala gajah Sumatera ini memiliki dua benjolan, sedangkan pada gajah Afrika yang kita bisa lihat dari patung yang sebelah sana, mereka hanya memiliki satu benjolan saja. Dan ciri lain untuk membedakan gajah Sumatera dan juga gajah Afrika, kita bisa bedakan dari jumlah kuku kakinya. Dan sekarang kita hitung bersama jumlah kuku kaki gajah Sumatera bagian Masya depan. Allah. Mari kita hitung bersama-sama. Oh, satu. Iya. Kita sama-sama. Satu, dua, tiga, empat, dan lima. Ada 5 jumlah kuku kaki gajah Sumatera bagian depan. Sekarang kita akan hitung jumlah Masya kuku kaki Allah. gajah Sumatera bagian belakang. Mari kita hitung bersama-sama. Ada 1, 2, 3, 4, dan hanya 4 saja Masya jumlah kuku Allah. kaki gajah Sumatera bagian belakang. Sedangkan untuk perbedaannya dengan gajah Afrika, pada kuku kaki bagian depannya hanya memiliki 4, sedangkan kuku kaki gajah bagian belakang dari gajah Afrika hanya memiliki 3 saja. Dan sahabat satwa, di dalam satu hari gajah biasanya makan hingga 10% dari jumlah bobot berat tubuhnya. Dan untuk minum, gajah bisa minum dari 100 hingga 200 liter air per harinya. Sekarang kita akan tunjukkan kepada sahabat satwa bagaimana aktivitas gajah-gajah ini dalam mencari makan. Silakan Della dan Cindy. Sekali teh bibir rek nyares. Hai teman-teman, lihatlah. Bisa kita Tadi lihat kita ya, bercerita di buku mumtaz gajah-gajah ini ya. ini Sekarang kita menggunakan lihat. kaki depannya Masya untuk Allah, memanjat dan menggunakan belalainya untuk mengambil makanan yang lebih tinggi dari tubuhnya. Dan perlu sahabat satwa ketahui, di dalam kaki gajah ini terdapat bantalan lemak. Sehingga pada saat gajah berjalan, meskipun memiliki ukuran yang tubuh yang sangat besar, pada saat gajah berjalan tidak mengeluarkan suara sama sekali atau bisa dikatakan senyap. Masya Allah. Lalu, perlu sahabat satwa ketahui bahwa belalai gajah sangatlah kuat. Walaupun belalai gajah tidak memiliki tulang, mereka memiliki 40.000 otot. Sedangkan dalam tubuh manusia ini, kita hanya memiliki 380 otot saja. Dan sekarang kita akan melihatkan bagaimana kombinasi dari kuku kaki gajah dan juga belalainya dalam memecahkan sesuatu yang keras. Silakan Della dan Cindy. Masya Allah. Oh, hanya satu kali injakan saja. Gajah-gajah ini menginjak kelapa yang keras dan menggunakan belalainya untuk menghantarkannya ke dalam mulutnya. Betul sekali. Dan sahabat satwa, di dalam 24 jam, 20 jam gajah gunakan untuk mengelilingi hutan dan juga mencari makanan. Dan 4 jam gajah gunakan untuk tidur. Terdapat 2 periodik tidur dari gajah. Untuk periodik tidur yang pertama, biasanya gajah tidur berdiri dengan menjulurkan belalainya ke tanah. Itu sebagai bentuk proteksi diri gajah apabila mara bahaya datang. Lalu, untuk periodik tidur yang kedua, gajah-gajah ini dapat tertidur sambil berbaring. Akan tetapi, telinga mereka akan selalu menempel ke tanah sebagai bentuk proteksi diri akan mara bahaya. Lalu, jika gajah-gajah ini tertidur sambil berbaring, maka mereka sudah merasa aman dan juga nyaman. Dan sahabat satwa, gajah ini tidak memiliki pori-pori ataupun kelenjar keringat.
sehingga sangat membutuhkan mandi. Biasanya gajah mandi menggunakan air, menggunakan lumpur, dan juga menggunakan sisa makanan rumputnya yang akan dilemparkan ke atas tubuhnya. Sekarang kita akan tunjukkan kepada sahabat satwa bagaimana aktivitas gajah-gajah ini untuk menurunkan suhu tubuhnya. Silakan Dea dan Cindy. Kan kamu yang mandi atuh Dela. Oke, boleh gajah Bella dan Cindy untuk kembali. Lalu, perlu sahabat satwa ketahui juga bahwa belalai-belalai gajah ini tidak mereka gunakan untuk minum. Mereka hanya menggunakan belalainya untuk menyerap air lalu menghantarkannya ke dalam mulutnya. Dan sahabat satwa, apabila kita melihat gajah ini mengeluarkan air mata, itu bukanlah menangis, melainkan itu sebagai cara dari gajah untuk mengeluarkan keringatnya, mengingat gajah tidak memiliki pori-pori. Sebagai penutup dari kami, ada pesan yang perlu kami sampaikan untuk Anda. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Jangan sampai mereka mati untuk keperluan pribadi. Namun, dukung kami sebagai lembaga konservasi agar mereka tetap lestari. Demikian edukasi dari Gajah Sumatera kami. Semoga dapat menumbuhkan rasa cinta Masya Anda Allah, kepada itu terima satwa-satwa kasih. liar. Terima Dari kasih. Teddy dan juga rekan saya Harap, bersama para mahkota yang bertugas mengucapkan bye bye. see you next time. Bye. Masya Allah. Subhanallah. Ini fotonya.